Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ahmad Hanif Ciptadi dan aku dari kelas 10 IPA 2. Aku di sini mau ngejelasin ke kalian bagaimana proses atau siklus daur dari salah satu zat kimia yang cukup kita ketahui dan cukup kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan ekosistem kita, yaitu nitrogen. Nah, kita tahu sendiri nitrogen ini jumlahnya tetap, jadi dia tidak bertambah, tidak berkurang, tapi dia hidup melalui siklus atau daur. Jadi dia bakal berubah-ubah bentuknya dalam beberapa proses, dan kali ini aku bakal ngejelasin proses-proses tersebut. Langsung aja kita daripada lama-lama masuk ke dalam proses yang pertama, ada fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen ini adalah proses dimana ketika nitrogen yang ada di udara, awalnya di udara, nanti dia bakal berubah menjadi amonia atau NH3. Dan ketika setelah dia menjadi amonia atau NH3, dia nanti bakal dimasukkan ke dalam tanah atau ditransfer lewat tanah, yang nantinya bakal melalui proses partisipasi, dimana proses partisipasi ini adalah proses dimana zat tadi, amonia tadi, dimasukkan ke dalam tanah. Dan ketika di dalam tanah, nanti zat-zat ini bakal ketemu dengan beberapa bakteri seperti diazotrof, azobakteri, dan juga rhizobium. Lanjut ke dalam proses kedua, setelah si amonia ini bertemu dengan bakteri-bakteri tadi, nantinya bakal terjadi proses yang disebut dengan nitrifikasi nitrogen. Dimana di nitrifikasi nitrogen ini, perubahan amonia menjadi nitrat oleh bakteri yang tadi ada di atas yang aku udah sebutin tadi, ada rhizobium, azobakter, dan sebagainya macam, nanti bakal merubah amonia ini menjadi nitrat di dalam tanah ini. Nah, nitrifikasi ini nantinya akan menghasilkan gas amonia yang bersifat racun bagi tanaman. Ketika dia setelah terjadinya nitrifikasi nitrogen atau sudah berubah menjadi gas amonia yang bersifat racun bagi tanaman ini, nanti bakal terjadi yang namanya asimilasi nitrogen. Pada asimilasi nitrogen ini nanti bakal ada proses pembentukan asam amino dari nitrogen anorganik. Melalui proses ini yang nantinya nitrogen akan masuk ke dalam siklus rantai makanan pada sebuah ekosistem. Tapi sebelum ada asimilasi nitrogen, ada juga yang namanya amonifikasi nitrogen. Amonifikasi nitrogen ini adalah proses dimana kita bakal menyangkut pautkan kehidupan yang lain atau makhluk lain yang nantinya sudah mati. Jadi dalam amonifikasi nitrogen ini akan ada yang namanya penguraian bakteri dari hewan yang telah mati. Jadi nanti bakal ada bahan anorganik yang dilepas dari hewan yang telah mati atau tumbuhan yang sudah mati ini. Nah, ketika hewan yang sudah mati ini mengeluarkan zat, dia akan mengubah senyawa nitrogen bebas di dalam tanah menjadi amonium, yang kemudian menghasilkan amonia untuk berbagai proses biologis lainnya. Seperti itu. Jadi dari amonium yang ada dalam dari zat-zat yang ada di dalam hewan yang sudah mati dan diuraikan, nanti dia bakal bertemu nitrogen di dalam tanah dan membuat amonium. Nah, setelah adanya amonifikasi nitrogen, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu denitrifikasi nitrogen. Pada denitrifikasi nitrogen ini dia bakal ketemu bakteri lagi, dan pada proses ini si nitrogen ini bakal kembali ke atmosfer dengan mengubah nitrat menjadi gas nitrogen. Ini merupakan proses akhir dari daur nitrogen dan terjadinya secara anaerob. Seperti itulah proses dari daur atau siklus nitrogen. Nah, ada beberapa bakteri yang berkaitan di dalam siklus nitrogen ini, seperti misalnya ada bakteri nitrifikasi, terus ada fiksasi nitrogen, pokoknya denitrifikasi bakteri dan sebagai macam bakteri yang bakal digunakan dalam proses tersebut. Seperti itu. Dan semoga penjelasan yang saya kasih tadi tentang siklus dan daur dari nitrogen ini bisa dimengerti oleh teman-teman, dan teman-teman bisa mengerti jauh lebih dalam tentang bagaimana proses dari nitrogen yang ada di udara dan ada di sekeliling kita. Seperti itu. Dan ya, sekian dari saya, Ahmad Hanif tadi dari kelas 10 IPA 2. Terima kasih sudah mau menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.